Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Bahasa. Dan kali ini saya masih membahas soal tentang materi advertisement kelas 9 SMP. Video ini merupakan video lanjutan terkait latihan soal advertisement di nomor-nomor yang terdahulu. Jadi ini lanjutan nomor dari video yang lalu. Kita akan bahas langsung saja teksnya. Kita lihat untuk nomor 13 sampai nomor 16 terlebih dahulu. Di bawah ini ada sebuah iklan, ya ini iklan lagi ya, iklan Hotel Kartika Wijaya. Kemudian ini disebutkan publish rate 1999, room type, room rate. Lihat, room type, room rate. Di sini ada apa aja? Ada standar, superior, cottage, eksekutif. Ini merupakan tipe-tipe kamar. Sedangkan yang sebelah sini, ini adalah tarif atau harga masing-masing dari kamar ini. Kemudian di iklan ini juga disebutkan no additional charge for children under 12 years old. Oh, jadi kalau bagi orang tua atau keluarga yang menginap di Hotel Kartika Wijaya membawa anak di bawah usia 12 tahun, maka tidak ada tambahan biaya. Ini disebutkan juga sharing room with their parent or guardian. Jadi kamarnya bisa berbagi dengan orang tua atau penjaganya tanpa ada tambahan lagi bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun. Ingat, sebelum kita menjawab soal reading apapun, sebaiknya kita membaca dulu soalnya seperti apa. Jadi saya ingatkan, bagi siswa-siswa yang masih bingung untuk memahami sebuah teks bacaan, coba kalian langsung ke pertanyaannya dulu, jangan ke bacaannya. Karena kalau langsung ke bacaannya, kadang-kadang para siswa tidak memahaminya karena banyak kosakata atau tata bahasa yang masih belum dipahami dengan baik, sehingga dikhawatirkan dengan soal yang banyak, waktu sedikit, kalian akan habis waktunya hanya untuk memahami satu teks deskriptif atau teks iklan atau teks report, apapun jenisnya. Makanya kalau dalam teks iklan ini tekniknya sama, langsung melihat ke soalnya terlebih dahulu ya. Tadi sudah saya sebutkan inti dari iklan ini ya, dan langsung saja ke soalnya. Ini, what is the advertisement about? Jadi iklan ini tentang apa? Iklan yang baru saja kita baca ini tentang apa? Kita lihat jawabannya. Apakah tentang publish rate, penerbitan tarif dari layanan kamar? Apakah jenis-jenis kamar, apakah harga kamar, apakah tentang Hotel Kartika Wijaya. Di sini disebutkan ini bukan teks deskriptif tentang Hotel Kartika Wijaya. Ini tidak menggambarkan Hotel Kartika Wijaya secara detail. Ini hanya menyebutkan room type, room rate. Penawaran atau memperkenalkan harga-harga jenis-jenis kamarnya. Jadi kita lihat, ini publish rate, room type, room rate, Hotel Kartika Wijaya. Sudah jelas di sini ada kata kuncinya ya. Ini ada room type, room rate. Jadi ini tentang harga jenis-jenis kamar yang ditawarkan oleh Hotel Kartika Wijaya. Jadi kalau saya beri tanda, ini ya. Kalau saya beri tanda, jadi iklan ini tentang room type, room rate. Saya kasih tanda lagi, ini di atas. Jadi gini, room type, room rate. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tentang apa tadi? Bisa mulai lagi apa tadi? Saya hapus ya. Jadi ini tentang room rate. Jawabannya adalah yang C ya, tentang
harga kamar. Seperti tadi yang sudah saya beri tanda. Kemudian kita akan lanjut nomor 14. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Which room is the most expensive? Apa arti dari kata the most expensive? Masih ingat kalian? Saya kasih tanda ya, biar kalian lebih fokus. Ini dia, ada kata the most expensive. Which room? Kamar mana yang paling mahal? Jadi the most expensive itu kamar yang paling mahal. Pilihannya tadi ada kamar standar kah, kamar superior kah, kamar cottage kah, atau kamar eksekutif. Jadi di soal nomor 14 yang kita cari adalah harga yang paling mahal. Kita lihat lagi teksnya biar kalian paham. Ini dia. Kita lihat masing-masing harganya. Nah, saya akan beri tanda kotak biar kalian lebih fokus. Ini dia. Nah, di hotel ini ditawarkan 4 jenis kamar ya. Ada standar dengan harga Rp197.750.000. Kemudian superior harganya Rp249.100.000. Kemudian ada juga tipe cottage dengan harga Rp285.450. Kemudian ada tipe eksekutif Rp495.375. Jadi di antara keempat kamar ini kalian tinggal bandingkan mana tarif yang tertinggi, paling mahal. Ayo bisa dicari, dari angka ini udah kelihatan ya. Jadi harga kamar yang paling tinggi adalah, bisa menebak? Ini dia, eksekutif. Ini kamar yang paling mahal. Kenapa paling mahal? Ya, harganya ini sudah di atas 400-an. Sedangkan di bawahnya itu di bawah 400 ya. 495.375. Ini tingkat yang paling tinggi. Sedangkan untuk extra bed ini bukan jenis kamar, ini hanya layanan tambahan bed atau tempat tidur yang diminta selain tawaran kamarnya. Ini hanya layanan ekstra ya. Jika kita menginap di sebuah hotel, kemudian kasurnya kurang, maka kita bisa meminta layanan ekstra. Ekstra bed, ekstra blanket, ekstra pillow, bisa ya. Sedangkan extra bed di sini saya tekankan ini bukan jenis kamar, tetapi layanan tambahan tempat tidur. Harganya murah, Rp35.000. Oke. Jadi jawabannya apa? Sudah ketemu ya? Eksekutif. Oke. Kita akan hapus, kita balik lagi ke pertanyaannya. Dan kita pilih kamar mana yang paling mahal? Jawabannya adalah yang ini dia. Eksekutif. Eksekutif. Oke. Gampang ya. Kemudian kita lanjut yang nomor 15. Nomor 15 kita lihat. How many types of room are there in the hotel? Ada berapa jenis kamar? Nah, ini kata kuncinya. How many types of room? Jenis kamar berapa banyak? Berapa banyak jenis kamar? Ada berapa tadi? 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Masih ingat? Oke, kita lihat lagi. Kita lihat ke teksnya. Kita hitung saja. Nah, ini dia. Kita coba hitung ya. Ada berapa jenis kamar yang ditawarkan? Pertama adalah ini, standar 1, superior 2, 3, cottage, kemudian yang terakhir eksekutif. Ingat ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang extra bed ini, saya beri tanda juga, yang extra bed ini bukan tipe kamar. Sekali lagi, extra bed ini adalah ekstra layanan. Oke, jadi bukan jenis kamar. Jadi berapa jumlahnya? Ketemu ya? Ada 4. Standar, superior, cottage, and eksekutif. Saya hapus lagi. Saya beri tanda biar lebih gampang.
Nah, ini dia. Saya akan kasih kotak lagi. 1 standar, 2 superior, 3 cottage, dan yang terakhir eksekutif. Jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jelas? Saya push. Jawabannya berapa di pilihannya? Langsung saja kita pilih yang angka berapa? Ini dia. 4 jenis kamar yang ditawarkan. Jadi gampang ya. Ini pertanyaannya, jawabannya ada di teks. Kemudian kita akan bahas nomor selanjutnya, nomor 16. Kita lihat dulu. Soalnya the word red has the similar meaning to. Nah, ini ada persamaan kata. Similar itu sama. Meaning arti yang sama. Jadi kalian disuruh mencari persamaan dari kata red. Apa ya kata red ini? Apakah rent? Apakah cost? Fair? Fee? Kita lihat dulu. Untuk rent, apa artinya rent? Rent itu sewa, menyewakan, disewakan. Sedangkan untuk cost itu harga. Untuk fair itu bisa tarif. Nah, ini ya. Fee, biaya. Nah, jadi kata rent ini lebih cenderung kemana? Apakah disewakan, apakah harga, apakah biaya, apakah tarif, mana? Jadi jawabannya adalah tentu yang ini dia. Fair. Tarif. Jadi bisa dikatakan room rate, room fair. Room rate, room fair. Gitu ya. Rent, cost, fair, fee. Jawabannya adalah yang C. Fair. Fair. Biayanya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Nanti saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, saya push lagi, kita ke nomor selanjutnya. Kita langsung saja. Nomor 17, kita teks yang berbeda. Nah, ini dia. Saya tandai dulu. Ini teks yang berbeda. Langsung saja ke soalnya dulu, jangan ke teksnya ya, ke soalnya dulu biar kalian lebih memahami apa yang mau dicari. Nomor 17 ini langsung, how many color are there available from Kit Robot based on the text. Jadi kalian diminta untuk mencari berapa warna dari apa? Dari kit robot yang ada di tag ini. Ada berapa warna? Ada berapa warna? Kita sekarang cari ya. Jadi kata clues-nya ini petunjuknya adalah color. Kita cari kata-kata color. Nah, ini ada. Ini kan yang dicari kit robot. Kit robot yang dicari kit robot. Kemudian ada warnanya nih, hot white 1. Kemudian green, hijau. Kemudian gold color, warna emas. Jadi ada berapa warna? 1, 2, 3. Warnanya ada 3. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3 warna. 3. Oke, saya hapus dulu. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah yang 3 ya. Ada 3 warna. Jadi kalau kalian sudah menemukan clues-nya langsung saja cari di teks. Nanti di teks itu sesuaikan atau cocokkan dengan yang ada di pertanyaan. Color. Oh, cari aja color. Kit robot. Begitu. Jadi pertanyaannya ini jawabannya ada di teks. Jangan lari di luar teks. Kemudian kita akan lanjut ke nomor selanjutnya 18, saya hapus dulu.
18. Nah, ini dia. Which statement is true? Nah, kita diminta ini true ya, mencari yang benar. Mencari yang benar. Ah, ini dia. Kalimat mana yang betul berdasarkan teks? Jadi di dalam teks ini kita mencari yang betul. Biasanya kalau mencari yang betul ini berarti 3 jawaban ini pasti salah. Oke ya. Kita akan lihat dulu A. If we do first order, jika kita melakukan pesanan pertama, we get free cash. Kita mendapat kotak gratis. Kotak gratis ya kalau beli pertama. Kemudian yang B, if we do first order, we get 10.000 rupiah reduction. Jika kita order pertama, kita akan mendapat potongan 10.000 rupiah. Nah, kita lihat yang C, if we buy sunglasses, we get free cash. Jika kita beli kacamata, kita mendapatkan kotak penyimpanannya juga gratis. Ataukah yang D, if we order first, jika kita pesan pertama, we get discount 10% from the price. Jadi kita akan dapat potongan 10% dari harga yang ditawarkan jika kita order pertama kali. Oke, kita lihat teksnya, kita cocokkan ya. Kita lihat kata kuncinya ini. Kita balik dulu ke teksnya. Nah, dilihat ya. Nih, kita langsung ke harganya aja. The hoodie is a lightweight summer version of our standard hoodie and will retail for, nah ini yang penting, $165 each. Jadi masing-masing harganya 165 dolar ya. Kemudian di sini ada the pattern is also available on 50 flock Mintira cap for $50. Jadi ini bukan harga ini utama, tapi ini harga tambahan dari pattern yang mau kita pesan. Jadi kalau kita beli baju atau kaos atau apapun itu, pernik-perniknya itu aksesorisnya bisa ditambah dengan harga tertentu. Nah, di sini ada kata reduction. 10% reduction for the first order. Jadi kalau pesan pertama kita mendapatkan 10% potongan dari harga utama. Jadi ini bukan 10.000 ya. Jadi jelas sekali ini yang menjadi kata kunci 10% order pertama pengurangannya. Jadi kita akan dapat potongan 10% dari harga asli ini. Dari harga asli ini ya. Sebesar 10%. Ini dia, harga aslinya sekian. Kalau kita order pertama kali, maka kita akan dapat potongan ini ya, kita akan dapat potongan 10%. Jelas ya kata kuncinya ini? Kembali lagi ke pertanyaannya, jawabannya cari clues-nya yang sama seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang berapa tadi? Ini dia. Jawabannya adalah jelas sekali yang ini. Yang D ya. Nah, ini. Jika kita pesan pertama, kita mendapatkan 10% dari harga semula. Jadi jelas sekali ada di teks jawabannya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Mudah dan gampang, saudara. Saya hapus. Lanjut ke nomor berikutnya. Ada teks baru. Nih, untuk 2 nomor terakhir. Kita langsung lihat dulu ke soalnya, jangan ke teksnya ya. Soalnya apa? Nomor 19. Who are the most suitable people to drive that car? Ini ada kata the most suitable people. Orang yang paling pas, orang yang paling tepat untuk apa? Mengendarainya. Kalau kalian menemukan kata-kata seperti ini, misalnya people, ini juga bisa menjadi clues people. Berarti nanti bisa orang ya, tua, muda, nah seperti itu. Cari kata-kata clues yang mendekati kata-kata yang disodorkan di dalam pertanyaan ini, suitable people. Nah, kita lihat ya,
kita cari. Nanti yang ada kriterianya seperti ini. Nah, ini dia, ada kata ini, youngster. Nah, apa itu youngster? Youngster berasal dari kata yang, muda, generasi muda. Berarti orang-orang di sini ini merujuk pada orang-orang muda, generasi muda, kaum milenial seperti ini kalau sekarang ya. Jadi yang paling cocok ini, the most suitable people, orang yang paling cocok untuk naik mobil yang ditawarkan di sini, New Honda Jazz. New Honda Jazz ini adalah, ini yang ditawarkan kan mobil ini, New Honda Jazz. Jadi mobil ini cocok untuk orang-orang muda, orang-orang yang berjiwa muda, ya orang-orang yang masih muda ya, youngster. Jadi jawabannya jelas ini, young people. Nah, jawabannya adalah young people. Yang A. Kalau old people jelas old, tua, orang-orang tua. Children, anak-anak. Kids juga anak-anak. Jadi nggak mungkin ya jawaban children, kids gitu, nggak mungkin. Ini adalah apalagi old. Jawaban yang tepat adalah yang. Sesuaikan aja yang. Ada kata yang. Ada kata yang di sini. Tinggal cari saja. Dari sini aja, sesuaikan di teks youngster. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah young people. Bagus. Jadi jawabannya ini ya. Jawabannya adalah young people. 19 sudah terjawab. Langsung saja, ini saya hapus dulu ke nomor yang terakhir. Nomor 20 di teks yang sama. Ini ada kata, the word sweet in the text has the same meaning as. Ini ada kata-kata the same meaning. Nah, ini ada kata sweet. Jadi, sweet ini, arti persamaan katanya apa? Sweet ini mempunyai arti yang sama dengan apa? Nah, ini dia pilihan jawabannya. Seperti ini. Jadi nanti sweet ini artinya sama dengan yang mana? Kita lihat A, appropriate, B, uncomfortable, C, important, atau D, necessary. Appropriate itu cocok, pas, tepat. Kemudian uncomfortable. Kalau ada kata un, itu berarti tidak. Tidak ya. Di sini terus ada kata comfortable. Berarti digabung aja, kalau ada kata un tidak, comfortable nyaman. Berarti tidak nyaman. Nah, gitu. Kalau ada kata un, ini berarti negatif, tidak. Kemudian ini C, important, itu penting. Kemudian yang terakhir necessary, itu perlu. Jadi kata ini sweet, tepat, pas, cocok, itu yang pas jawabannya dengan mana? Apakah appropriate, cocok, tepat, pas, uncomfortable, tidak nyaman, important, penting, necessary, perlu? Mana jawabannya? Jelas jawabannya adalah yang ini kan? Jawabannya yang A, appropriate. Jadi sweet paling tepat pilihannya adalah di A, appropriate. Ya, saya hapus, saya tandai khusus saja, biar bersih, biar jelas. Nah, jawabannya adalah di A, appropriate. Jadi soal advertisement seperti ini gampang sekali. Yang jelas, kalian sebelum menjawab harus tahu tipe soalnya dulu. Kemudian soalnya seperti apa, cari segera kata kuncinya di dalam teks yang diminta. Ini saja pembahasan saya terkait materi persiapan ulangan harian, PTS, PAS untuk materi advertisement kelas 9 SMP. Ketemu lagi di video-video pembahasan soal yang lain untuk kelas-kelas yang lain dalam pelajaran bahasa Inggris. Harapannya agar kalian bisa memperoleh nilai yang tinggi, memperoleh nilai di atas KKM yang lebih baik. Ini saja video dari Rumah Bahasa Magelang.
Sampai ketemu lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.